Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, pada pertemuan yang keenam ini saya akan menyampaikan materi tentang keterampilan dasar pemimpin kelompok pada mata kuliah bimbingan konseling kelompok teman-teman. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini, diharapkan yang pertama mahasiswa dapat memahami pengertian pimpinan kelompok dalam konteks bimbingan kelompok. Dan yang kedua, mahasiswa dapat mempraktekkan tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin kelompok. Jadi yang pertama, tentunya mahasiswa berupaya untuk bisa memahami arti dari pemimpin kelompok dalam konteks bimbingan kelompok. Yang kedua, tentunya selain teman-teman bisa memahami peranan dari pemimpin kelompok, mahasiswa juga diharapkan mampu mempraktekkan peranan dan tanggung jawab dari pemimpin kelompok. Baik, teman-teman, untuk model penyampaian saya pada mata kuliah ini, saya menggunakan model literasi, orientasi, kolaborasi, dan refleksi. Tentu tahap pertama ini berupa tahap literasi. Kita masuk pada pembahasan yang pertama ya, teman-teman, yaitu active listening, mendengarkan secara aktif. Keterampilan pertama sebagai pemimpin tentu diharap memiliki keterampilan dalam mendengarkan. Apa yang kita dengarkan yaitu pembicaraan yang disampaikan oleh anggota kelompok atau oleh konseli. Dalam hal ini dia akan menyampaikan baik secara bahasa verbalnya ataupun bahasa nonverbal. Sehingga perhatian kita secara total tidak ada aktivitas lain selain mendengarkan bahasa verbalnya dan memperhatikan bahasa nonverbalnya. Ini adalah keterampilan yang pertama yang perlu dimiliki oleh konselor. Oke, kemudian masuk ke keterampilan yang kedua ya, teman-teman, yaitu restatement. Kita melakukan pengulangan. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh anggota, baik secara verbal ya, ataupun dengan bahasa nonverbal dia, kita perlu menuangkan kembali ya, merestatement. Jadi kita mengulang baik itu kata ataupun kalimat yang tentu itu memiliki arti. Nah, sehingga fungsi dari restatement ini dapat memunculkan kembali agar lebih jelas baik itu apa yang dia pikirkan, kemudian apa yang dia rasakan, agar dia lebih memahami pada saat itu. Ya, baik, kita masuk pada pembahasan klarifikasi. Jadi keterampilan ini adalah konselor itu menjawab kebingungan dari aspek yang tidak jelas. Jadi yang kita klarifikasi adalah informasi yang kurang jelas ataupun yang tidak jelas dari suatu pesan. Karena apa? Pesan yang disampaikan oleh anggota, baik itu bisa perkataan, bisa suatu cerita, ataupun suatu masalah, tentu kita dapat mengklarifikasi. Karena selain dari anggota itu juga merasakan kebingungan, di sisi lain kita juga perlu fokus ya pada pemetaan
informasi mana ataupun masalah apa yang akan menjadi pembahasan pada sesi bimbingan kelompok. Oke, kemudian keterampilan summary, keterampilan meringkas ataupun membuat kesimpulan. Jadi membuat ringkasan ataupun membuat kesimpulan merupakan sebuah keterampilan dalam bimbingan kelompok karena kita fokus pada apa yang dikatakan ataupun yang diceritakan sehingga itu menjadi informasi yang utuh sehingga kita perlu melakukan ringkasan atau membuat kesimpulan dari bagian suatu sesi ataupun kita membuat kesimpulan di akhir. Sehingga ketika dalam proses bimbingan itu kita dapat mengingatkan kita sendiri ataupun anggota kelompok dari apa yang sudah dibahas ataupun yang sudah dibicarakan dalam sesi bimbingan kelompok. Baik, keterampilan berikutnya keterampilan questioning ataupun bertanya ya. Jadi keterampilan bertanya ini diperlukan oleh kita untuk penggalian informasi. Karena tentu banyak informasi yang perlu kita temukan ataupun kita tanyakan dalam sesi kelompok. Dan tentu kaitannya dengan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, ataupun juga apa yang mereka hadapi permasalahan sekarang. Sehingga itu menjadi sebuah pertanyaan yang menjawab rasa penasaran kita sebagai konselor pada menggunakan teknik-teknik yang memang membutuhkan banyak informasi yang digali pada kesempatan questioning ini. Oke, kemudian keterampilan konfrontasi ya, yaitu mempertentangkan. Jadi pada sesi kelompok ini, keterampilan ini muncul karena anggota kelompok itu tidak jujur melihat dirinya. Karena ada dua perbedaan yang berbeda, baik itu secara bahasa verbalnya ataupun dengan bahasa nonverbalnya. Sehingga hal ini perlu dipertentangkan. Sehingga agar lebih paham konselor dalam menyelami apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Karena akan lebih dominan simbol-simbol tersebut sehingga membantu konselor dapat memahami manakah yang dominan pada bahasa verbal ataupun bahasa nonverbalnya. Kemudian keterampilan selanjutnya yaitu reflection of feeling. Jadi memantulkan perasaan. Jadi simpati kemudian empati dari konselor di sini terhadap perasaan atau sikap yang dialami oleh anggota ya, itu dipantulkan kembali agar memiliki kesamaan frekuensi. Sehingga perasaan-perasaan ini juga dialami oleh anggota dan dialami oleh konselor pada sesi kelompok. Fungsinya apa? Fungsinya agar lebih fokus pada perasaan yang dialami dan perasaan yang ingin diubah pada sesi kelompok. Baik, kita masuk pada tahap orientasi ataupun tahap tanya jawab. Silahkan teman-teman pada akun e-kampus kalian, teman-teman bisa akses untuk tanya jawab pada kolom diskusi ya, teman-teman. Oke, pada sesi tanya jawab ini, teman-teman,
Silahkan teman-teman bisa menyimak tadi dari materi yang saya sampaikan, dari beberapa keterampilan pemimpin kelompok ya. Silahkan teman-teman pada akun e-kampus kalian, teman-teman bisa akses pada kolom diskusi. Silahkan teman-teman memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi keterampilan pemimpin kelompok, kemudian nanti akan saya respon jawabannya pada kolom diskusi juga di e-kampus. Dan teman-teman yang mendapatkan materi ini juga silahkan teman-teman juga bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari yang muncul di e-kampus. Baiklah, kita masuk pada tahap kolaborasi ya, yang mana teman-teman akan saya bagi kelompoknya untuk melakukan kegiatan diskusi secara kelompok. Baik, jadi tugas kelompoknya yang pertama adalah teman-teman buatlah kelompok di kelas ini. Masing-masing kelompok maksimal ada 5 mahasiswa ataupun 5 anggota. Nah, ketika sudah terbentuk kelompok, silakan teman-teman mereview satu jurnal nasional yang berkaitan dengan keterampilan dasar memimpin kelompok. Jadi teman-teman silakan akses pada jurnal BK, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, yang berkaitan dengan tema pada perkuliahan pertemuan ini. Kemudian langkah yang ketiga, teman-teman silahkan mereview ya dan dibuat resume dan itu diketik dalam file Microsoft Word ya. Dan tentu ketika sudah direview, teman-teman silahkan tugasnya diupload pada kolom tugas e-kampus pada pertemuan ini ataupun pertemuan 6. Dan untuk waktu pengerjaannya maksimal itu 1 minggu. Ya, jadi minggu depan teman-teman sudah dilaporkan tugasnya pada pertemuan minggu depan. Baik, kita masuk pada tahap refleksi. Teman-teman, nanti kita bersama menyimpulkan dari materi pertemuan ini dan kita temukan kesan dari perkuliahan ini. Baik, kita refleksi bersama ya teman-teman, bahwa kita simpulkan materi yang kita pelajari bersama adalah keterampilan dasar sebagai memimpin kelompok. Jadi untuk bisa memimpin bimbingan kelompok, teman-teman perlu memiliki keterampilannya. Tentu tadi sudah saya sampaikan ada banyak keterampilan seperti keterampilan bertanya, keterampilan merangkum, keterampilan refleksi, keterampilan restatement, dan tentu itu keterampilan yang memang dibutuhkan sebagai pemimpin. Sehingga kegiatan kelompok tersebut memiliki tujuan untuk membantu kegiatan kelompok pada bimbingan kelompok. Dan kesan dari perkuliahan ini tentu semoga dapat memberikan banyak manfaat buat teman-teman dan sebagai panduan teman-teman dalam memimpin kelompok dalam bimbingan kelompok. Dan tentu keberhasilan dalam memimpin kelompok, teman-teman akan melihat perubahan-perubahan yang ada pada pemikiran, pada perasaan yang dialami oleh anggota. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak untuk pertemuan yang ke-6 ini dan tentu semoga dapat
banyak memberikan manfaat buat teman-teman, tentunya kaitannya dengan keterampilan pemimpin kelompok. Tentu bukan hanya teman-teman memahami, di sesi berikutnya teman-teman saya akan mencoba simulasi dari keterampilan yang ada pada pembahasan ini. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.